dagang itu 2,5% dari modal atau keuntungan? Ya, zakat perdagangan itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah infak dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah zakat perdagangan itu diambil dari modal ataukah diambil dari keuntungan? Apakah ada nisabnya atau tidak, ada hawalnya atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali ke hadis-hadis yang sahih tentang zakat jual beli ini, pertama tentang persentasenya semua sudah sepakat bahwa persentase zakat dagang itu adalah 2,5%. Nah, yang jadi masalah adalah apakah 2,5% itu dari keuntungan ataukah dari modal. Kalau kita lihat praktek yang berlaku di sebagian besar kaum muslimin, itu rata-rata 2,5% itu dari keuntungan, bukan dari modalnya. Padahal kalau kita melihat hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, misalkan dalam hadis itu dijelaskan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna an nukhrijas shadaqata. Jadi terbukti Nabi pernah memerintahkan kami para sahabat an-nukhrijas shadaqata untuk mengeluarkan sedekah, untuk mengeluarkan zakat perdagangan minal ladzi nu'iddu lil bai', dari barang yang kami persiapkan untuk transaksi jual beli. Jadi kalau kita lihat hadis riwayat Abu Dawud ini, satu, kita bisa menyimpulkan bahwa zakat dagang itu hanya untuk barang yang memang diniatkan untuk diperjualbelikan. Jadi tidak setiap penjualan itu harus dikeluarkan zakat dagangnya. Misalkan Arif punya sepeda. Sepeda itu katakanlah warisan dari kakek ya, zaman penjajahan Belanda. Ternyata sepeda butut itu ada yang mau membeli 100 juta. Dijual mah? Dijual. Nah, ketika Arif menjual sepeda zaman Belanda seharga 100 juta, pertanyaannya keluar zakat tidak? Tidak, karena memang sepeda itu tidak dalam rangka untuk diperjualbelikan. Hanya kebetulan ada yang mau membelinya saja. Jadi ketika payu 100 juta nggak usah keluar zakat. Cuma mungkin sedekah saja secara umum. Nah, kalau menurut hadis tadi, minal ladzi nu'iddu lil bai'. Jadi zakat perdagangan itu dari barang yang memang dipersiapkan, yang memang ditujukan untuk diperjualbelikan. Artinya dari modal, bukan dari keuntungan. Contoh beginilah, misalkan Arif katakanlah jual beli motor gitu ya. Nah, ketika jual beli motor dan niatnya memang motor itu diperjualbelikan, punya showroom motor meskipun kecil, berarti motor yang Arif beli itu nanti untuk diperjualbelikan, dan ketika diperjualbelikan itulah maka keluar zakat 2,5% dari harga motor itu Arif beli dari orang lain ya. Atau bisa juga 2,5% itu dari biaya produksi. Dari biaya produksi dan nanti barangnya memang laku diperjualbelikan. Contoh misalkan Arif katakanlah memproduksi bala-bala untuk diperjualbelikan. Katakanlah kemarin memproduksi 200.000 dan laku semua. Berarti biaya produksi 200.000, zakatnya adalah 2,5% kali 200.000. Berapa? 5.000. Hari ini misalkan biaya produksinya 200.000, tapi baru 100.000 digoreng dan dijual, yang 100.000 lagi belum diapa-apain. Berarti yang dikeluarkan zakat itu yang tadi, ya, yang 100.000 yang dijual itu. Sedangkan yang setengah lagi dimakan misalkan, maka yang dimakan tidak usah dikeluarkan zakatnya. Tapi yang 100.000 yang diproduksi dan diperjualbelikan, itulah yang kemudian harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitulah ketentuannya kalau kita merunut hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Wallahu a'lam.